kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan di kampus yang tercinta ini. Yang saya hormati dosen pengampu kami, Bunda Sumirama, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Mia Aulia selaku moderator. Saya Desi Sapitri. Saya Nabila Afizah Saragi. Saya Dina Duyanti. Saya Salsabila Abraini. Baiklah, langsung saja kita mulai pembacaan materi pertama yang akan dibacakan oleh narasumber satu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sifat dan prinsip pemimpin menurut para ahli. 1. Peter Genelford menyimpulkan sifat-sifat yang melekat pada diri seorang pemimpin yang melakukan kepemimpinan menurut pendekatan sifat sebagai berikut. 1. Intelijensi. Pemimpin cenderung punya intelijensi dalam hal kemampuan bicara, menafsir, dan bernalar yang lebih kuat ketimbang yang bukan pemimpin. Kedua, kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah kewajiban akan kompetensi dan keahlian yang dimiliki dan juga meliputi harga diri serta keyakinan diri. Yang ketiga, determinasi adalah hasrat menjelaskan pekerjaan yang meliputi ciri seperti berinisiatif, kegigihan mempengaruhi, dan cenderung menyetir. Keempat, integritas. Yang dimaksud dengan integritas adalah kualitas kejujuran dan dapat dipercaya. Integritas membuat seorang pemimpin dapat dipercaya dan layak untuk diberi kepercayaan dan para pengikutnya. Yang kelima, sosiabilitas. Sosiabilitas adalah kecenderungan pemimpin untuk menjalin hubungan yang menyenangkan. Pemimpin yang menunjukkan sosiabilitas cenderung bersahabat, ramah, sopan, bijaksana, dan diplomatis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber dua. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip pemimpin. Yang pertama adalah melayani, yaitu memberikan pelayanan yang baik sebagai tujuan utama seorang pemimpin. Dengan prinsip melayani, seorang pemimpin akan lebih mengutamakan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua adalah membuat keputusan. Pembuatan keputusan merupakan tugas paling utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ada 5 langkah dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah dan peluang. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data yang relevan. Yang ketiga, pengembangan dan evaluasi alternatif. Yang keempat, pemilihan alternatif yang terbaik. Dan yang keempat dan yang kelima, implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil. Keputusan itu yang pertama, mengidentifikasi masalah dan peluang. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data yang relevan. Yang ketiga, pengembangan dan evaluasi alternatif. Yang keempat, pemilihan alternatif yang terbaik. Dan yang keempat dan yang kelima, implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil. Yang ketiga adalah keteladanan. Pemimpin yang menunjukkan pengaruh yang baik dan memberikan nilai positif bagi organisasi dan para pengikutnya akan mampu menjadi teladan bagi yang diikutinya. Yang keempat adalah bertanggung jawab. Menjadi pemimpin merupakan tanggung jawab besar yang harus diemban sebagai bentuk dari amanah. Tanggung jawab seorang pemimpin terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama, bertanggung jawab menyelesaikan tugas, dan yang kedua, mempertanggungjawabkan kepada atasan atau kepada orang yang mendelegasikan wewenang mengenai hasil yang telah dicapai. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh narasumber tiga. Baik, saya akan menyampaikan sifat dan prinsip manajer menurut pendapat para ahli. 1. Menurut Henry Mayer, ada beberapa prinsip yang harus dimiliki manajer agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Salah satunya pembagian kerja, 2 wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, pengajian pegawai, pemusatan, rangkaian perintah, ketertiban, keadilan, kestabilan masa jabatan dan pegawai dalam kepegawaian, prakarsa, dan semangat kesatuan. Yang kedua, menurut GR, Tedrick terbagi menjadi 4 fungsi. Dalam dasar manajer, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau
memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan yang baik, dan diikuti oleh organisasi untuk melakukan kepemimpinan, pengolahan, pengadilan, mengatur dan serta mengembangkan organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Pemimpin atau leader adalah seorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat kepemimpinan, personality, dan authority yang disegani dan beribawa terhadap bawahan atau pengikutnya karena kecakapan dan kemampuan serta hidupan perilakunya yang baik. Pemimpin dapat memimpin organisasi formal maupun informal dan menjadi panutan bagi bawahannya. Sedangkan manajer juga merupakan seorang pemimpin yang dalam praktek kepemimpinannya hanya berdasarkan kekuasaan atau authority formalnya. Bawahan atau karyawan atau staf menurut perintahannya karena tak dikenakan hukuman oleh manajer tersebut. Manajer biasanya hanya dapat memimpin organisasi formal saja. Lebih spesifik, perbedaan pemimpin, leader, dan manajer dapat dilihat dari 3 hal yang selalu berkaitan dengannya, yaitu sumber kekuasaan yang diperoleh bawahan dan lingkungan kerjanya. Baik, itulah hasil presentasi kami. Selanjutnya, soal diskusi, mana yang lebih tepat jika ada seorang tokoh agama sebagai manajer atau pemimpin dan memberikan alasannya. Menurut hasil diskusi kami, adalah alangkah baiknya jika pemimpin dan manajer sama-sama diposisikan pada orang-orang yang mengerti betul dengan agama. Alasannya adalah jika kita paham dengan agama, maka tentunya posisi pemimpin dan manajer akan selaras berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan di agama kita sendiri. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.